Assalamualaikum Pak Jul, apa kabarnya? Gimana nih perasaannya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Perasaannya senang bisa ngobrol bareng Bu Titin dan Bu Aas tentunya. Yang heboh. Ya, baik ya Pak Jul. Pada kesempatan ini kan Bapak akan berperan sebagai coach ya, dan Ibu Aas itu berperan sebagai coachi. Nah, kira-kira apa yang sudah Pak Jul persiapkan untuk coaching kali ini? Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Aas sesuai dengan alur Tirta, Bu. Dan sudah mempersiapkan dari beberapa pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Tapi Pak Jul ya, selain menggunakan alur tirta tadi yang mencakup tujuan, Ya. identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Pak Jul juga sebagai coach jangan lupa untuk 3 kompetensi inti. Pertama, kehadiran penuh. Ya. Kedua, mendengarkan aktif. Dan ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot itu harus ada. Ya, Bu. Semua itu sudah saya persiapkan. Oke, selamat bekerja, Pak. Silahkan untuk melakukan coaching. Ya, terima kasih Bu Titin. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam. Oh, Ibu. Silakan Bu, duduk. Terima kasih Pak. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya dengan Bapak? Alhamdulillah juga baik. Sesuai dengan janji Bagaimana? kita Senin kemarin ya Bu ya, bahwa hari ini kita akan ngobrol di jam siangan ya. Ibu bisa datang tepat waktu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu. Oh ya Bu, bagaimana kabar anak Ibu yang bungsu? Saya dengar sudah melahirkan lagi ya, cucu untuk Ibu. Benar begitu Bu? Iya benar Pak Zul. Anak saya yang kedua sudah melahirkan anak kedua. Jadi saya sudah punya cucu dua. Hebat kan saya? Alhamdulillah. Iya, selamat ya Bu untuk kelahiran cucu keduanya. Terima kasih Pak Zul. Eh, Ibu maaf sebelumnya, saya sebenarnya ingin ngobrol sama Ibu sudah lama. Kayaknya kita tidak curhat ya, kira-kira mengganggu aktivitas Ibu enggak ya? Baik Pak. Insya Allah tidak mengganggu kok. Ada apa ya? Kok saya jadi deg-degan? Oh enggak, saya pengen ngobrol aja Bu. Saya perhatikan sudah 4 hari ini setiap Ibu selesai mengajar di kelas 9C, muka Ibu seperti yang kesel gitu. Benar begitu Bu? Iya Pak, sebenarnya sudah lama saya ingin ngobrol dengan Bapak. Tapi saya takut mengganggu waktu Bapak. Karena saya lihat akhir-akhir ini Bapak banyak sekali kegiatannya. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya, Pak. Oh begitu ya Bu. Enggak ngeganggu kok. Ini mah apa, malahan saya senang kalau Ibu mau curhat kepada saya. Begini, Pak, saya kesel sekali dengan si Yasir. Bapak kan tahu siapa Yasir? Iya, iya, Itu anak kelas 9C. iya. Setiap jam pelajaran saya, dia keluar dan enggak balik lagi ke kelas. Saya sudah coba tanya ke teman-temannya. Ternyata di pelajaran lain, si Yasir selalu hadir dan mengikuti pembelajaran. Tapi di jam pelajaran saya, dia jarang sekali hadir. Saya jadi kesel, Pak. Saya juga dengar tadi Ibu kesal sekali terhadap Yasir. Benar begitu ya Bu ya kalau dari curhatannya. Benar, Pak. Saya sangat kesal dengan Yasir melihat kelakuannya. Menurut Ibu kira-kira apa penyebabnya Yasir tidak mengikuti pelajaran Ibu? Kalau menurut teman-temannya sih, Yasir tidak ikut pelajaran saya karena yang pertama tidak mengerjakan PR katanya. Hmm, Kemudian yang keduanya, pelajaran saya sulit dimengerti. Kemudian hmm. terus lagi itu Pak yang paling membuat saya kesel, katanya dia bosan dengan cara mengajar saya begitu-begitu aja katanya Pak.
Hmm, kalau menurut Ibu bagaimana agar Yasir mau mengikuti pelajaran Ibu? Saya rasa apa ya? Oh iya Pak, saya harus mengobrol dengan Yasir terlebih dahulu dan menanyakan alasan dia tidak ikut di pelajaran saya. Kalau perkataan temannya benar bahwa Yasir bosan dengan cara saya mengajar, berarti saya harus mengubah cara mengajar saya agar Yasir dan teman-temannya tertarik mengikuti pelajaran saya, Pak. Saya setuju dengan pemikiran Ibu. Untuk masalah tidak mengerjakan dan kesulitan dalam memahami pelajaran, ya, bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya? Saya lihat selama ini Yasir kan dekat dengan Farel. Ya. Sementara Farel itu agak lumayan lah atau sedikit lebih cerdas daripada si Yasir. Saya akan meminta bantuan Farel untuk mengajari Yasir agar Yasir bisa mengerjakan PR dan juga bisa memahami pelajaran yang saya berikan, Pak. Mudah-mudahan ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Kira-kira kapan Ibu mau memulai rencana Ibu itu? Kalau tidak ada halangan sih saya akan memulainya. Yang pertama akan dimulai dengan memanggil Yasir dan mengobrol-ngobrol dengan Yasir dan menanyakan alasan Yasir tidak ikut pelajaran saya. Sedangkan untuk memulai perubahan dalam mengajar saya, insya Allah saya akan memulainya di pertemuan yang akan datang, Pak. Mudah-mudahan dengan ini Yasir bisa berubah dan mau mengikuti pembelajaran saya. Menurut Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil curhatan kali ini? Tadinya saya bingung, Pak, mengenai permasalahan Yasir ini. Mau bagaimana saya menghadapinya. Setelah saya curhat dengan Bapak, saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Yaitu yang pertama yang harus saya lakukan terlebih dahulu tentu saja mengobrol dengan Yasir dan juga mengubah cara belajar saya. Kemudian untuk masalah Yasir tidak mengerjakan PR, saya akan meminta bantuan terhadap Farel supaya Farel mau mengajari Yasir dan Yasir mau mengerjakan PR juga mengerti materi-materi yang saya sampaikan. Jadi nantinya Yasir tidak akan bolos-bolos lagi di pelajaran saya, Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Ibu sudah mempunyai gambaran yang jelas apa yang Ibu akan lakukan. Nanti bisa curhat lagi minggu depan setelah Ibu melaksanakan rencana tadi. Kalau begitu, sebaiknya kita istirahat dulu ya, Bu ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya jadi lega setelah curhat dengan Bapak. Dan saya juga bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi kalau ada permasalahan seperti Yasir-Yasir yang lainnya di kelas yang lain, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Saya mau istirahat. Sebetulnya saya dari tadi belum istirahat, Pak. Dan katanya di kantin kita ada menu yang baru loh, Pak. Boleh kita mencobanya? Oke, nanti kita mencobanya di sana. Terima kasih, permisi Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya Pak Jul. Tadi saya perhatikan coachingnya itu sangat luar biasa Pak. Coachingnya bagus, sangat mengena dan sampai pada titik temu untuk solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach ya. Yang di sini sebagai coachingnya itu Bu Aas. Jadi menurut saya secara keseluruhan saya sudah melihat kehadiran penuh yang Pak Jul tunjukkan. Pak Jul juga sudah mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa. Dan saya lihat juga Pak Jul mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi sekarang sambil kita evaluasi, mungkin tadi alur tirta yang Pak Jul lakukan untuk Bu As itu secara garis besarnya apa saja? Oh iya Bu, jadi alur tirta yang sudah saya lakukan di coaching tadi, menurut saya sudah sesuai dengan alurnya. Ya, yang pertama misalkan tujuannya, terus identifikasi
terus rencana aksi dan tanggung jawab. Tentunya dengan melakukan kehadiran penuh, ya. Terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, kalau saya lihat juga tadi udah seperti itu ya, sudah mencakup semua. Jadi kalau saya menggunakan skala 1 sampai 4, saya memberikan 4 untuk Pak Jul. Pokoknya luar biasa. Nah, Dan coaching-coaching seperti ini bisa Pak Jul gunakan untuk murid, guru, dan yang lainnya. ya, terima kasih Bu Titin. Sama-sama Pak Jul. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Aas. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Jul. Apa kabar Pak Jul hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya sekarang? Baik juga Pak Jul. Sehat walafiat. Ya. Bu, kali ini kita akan melakukan coaching ya terhadap coaching. Tapi sebelumnya ingat bahwa sebelum melakukan coaching itu ada 3 kompetensi inti yang harus dilakukan oleh coach. Itu diantaranya yang pertama kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif apa yang disampaikan coach dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan tentunya jangan lupa kita harus menggunakan alur tirtanya ya Bu ya. Yaitu ada tujuan, ada identitas, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi alur tirtanya jangan sampai tidak dilakukan ya Bu. Iya Pak, saya sudah mempersiapkan semuanya sesuai dengan alur tirtanya Pak. Iya. Selamat melakukan coaching ya Bu As. Terima kasih. Iya, siap Pak. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini Bu Titin? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat, Bu. Alhamdulillah. Senang kalau dengar kabar teman selalu baik dan sehat. Apa kabar si Dede Bu? Alhamdulillah, Dede juga sehat, lagi lucu pokoknya. Sekarang lagi main sama teman-temannya. Oh iya. Ngomong-ngomong, Bu Titin hari ini mau ngobrolin apa dengan saya? Oh ini Bu, gimana ya ceritanya? Pokoknya jadi gini Bu ya, saya melihat rekan guru di sekolah saya belum menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Oh gitu. Terus, apa ada hal yang jadi tujuan Bu Titin? Atau harapan apa yang ingin dicapai dari curhatan kita hari ini? Iya, jadi tujuannya saya ingin mendapatkan solusi, Bu. Bagaimana caranya agar semua guru di sekolah saya itu menerapkan budaya positif dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi saya berharap semua guru melakukan hal itu. Apa Bu Aas bisa meluangkan waktu sebentar untuk diskusi dengan saya? Oh, tentu saja bisa Bu. Ceritakan saja masalah-masalah yang Ibu Titin hadapi di sekolah terkait apa saja. Semoga saya bisa membantu Bu Titin. Ya. Apa semua guru di sekolah Bu Titin belum menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah? Enggak semua sih Bu, cuma ada beberapa aja ya. Tapi bisa dibilang juga lebih banyak yang belum menerapkan itu. Terus, yang sudah menerapkan, apa sudah menerapkan dari keduanya atau baru salah satunya, yaitu posisi kontrol atau segitiga restitusinya? Aduh, gimana ya? Kalau yang saya lihat sih belum menggunakan ya dari keduanya juga, baik dari segi posisi kontrol sebagai manajer dan segitiga restitusi. Mereka belum menerapkan. Yang Bu Titin tahu, apa alasan mereka belum menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah?
Mungkin mereka belum tahu ya bahwa dalam menyelesaikan masalah yang ideal itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, Bu, dan melalui segitiga restitusi. Karena jujur sih, Bu, saya juga kan tahu hal ini semenjak jadi CGP aja. Oh iya ya. Oh ya Bu, kira-kira apa rencana Ibu untuk mengatasi rekan guru yang belum menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah? Kalau rencananya sih ada, Bu ya. Yang pertama, saya akan melakukan, maksudnya saya itu akan menjadi teladan lah ya. Jadi saya akan selalu menerapkan itu ketika menyelesaikan masalah, agar semua guru bisa melihat dan mencontoh dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi supaya mereka juga ikut menggunakan posisi sebagai manajer dan segitiga restitusi. Keren, keren sekali rencana Ibu. Selain menjadi teladan, apalagi yang akan Ibu Titin lakukan? Selain yang tadi, saya juga akan melakukan mencoba mendesiminasikan mengenai 5 posisi kontrol dan mengenai segitiga restitusi terhadap guru-guru di sekolah saya, Bu. Bagus itu, menurut saya itu rencana yang luar biasa. Mendesiminasikan mengenai itu. Terus, apa masih ada lagi rencana yang akan Ibu Titin lakukan? Mungkin sementara ini sudah, Bu ya. Ya, sementara ini saya rencananya hanya menjadi teladan dan mendiseminasikan mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi tersebut. Oh iya ya Bu, Ibu bisa menjalankan rencana itu. Yang dua tadi menjadi teladan dan mendesiminasikan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi tersebut, Bu. Semoga dengan begitu, semua guru di sekolah Bu Titin bisa menerapkan semuanya ya Bu. Iya, Bu, amin. Terima kasih doanya. Semoga bisa tercapai apa yang saya harapkan. Oh ya Bu, tadi Ibu sudah mempunyai rencana yang akan Ibu lakukan. Betul begitu Bu? Menurut Ibu, apa hal itu sangat penting? Ya, kalau menurut saya sih itu sangat penting ya, Bu. Karena saya ingin semua guru di sekolah saya itu bisa menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kalau begitu, terkait komitmen Ibu yang sudah menjadi teladan dan mendesiminasikan posisi kontrol sebagai manajer dan segitiga restitusi itu, kalau saya menggunakan angka 1 sampai 0, 1 untuk rendahnya komitmen, 10 untuk tingginya komitmen, kira-kira Ibu berada di kisaran angka berapa? Mengenai komitmen saya tersebut, karena saya mengharapkan semua guru di sekolah saya menerapkan hal itu, jadi komitmen saya sangat tinggi. Mungkin yang tadinya posisinya di angka 7 bisa meningkat menjadi 8, 9, bahkan 10. Oh, keren. Keren, Bu. Saya merasa senang dengan komitmen dan semangat Ibu. Ya, terima kasih Bu Aas. Ngomong-ngomong, kita sudah setengah jam nih ngobrol. Kita harus melanjutkan aktivitas kita dulu, Bu. Iya, Bu, nggak terasa ya. Sekarang setelah berdiskusi, bagaimana perasaan Ibu Titin? Tentunya merasa senang dong, karena saya menemukan cara untuk bisa mengenalkan posisi kontrol sebagai manajer dan segitiga restitusi tersebut, agar nantinya semua guru bisa menerapkan hal itu. Terima kasih ya Bu Aa, sudah meluangkan waktu. Maaf pengganggu waktu Oh istirahatnya ya, nih. sama-sama Bu, tidak apa-apa. Selamat menjalankan aktivitas kembali Bu Titin. Dan jangan lupa, semangat terus. Semoga Ibu bisa membuat guru di sekolah Ibu semuanya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan segitiga restitusi. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sukses selalu Bu Titin. Iya, amin.
Setelah saya perhatikan dari kegiatan coaching tadi, Bu AA sebagai coach sudah luar biasa. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, ya, juga sudah dilakukan dan tentunya sudah melakukan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pula. Oh, terima kasih banyak Pak Jul. Semoga kita juga bisa melakukan coaching untuk murid, guru, teman sejawat, dan yang lainnya. Ya Bu, sudah bagus pertanyaan yang diajukan Koci juga sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah mencakup tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pokoknya saya nilai dengan skor yang paling tinggi buat Ibu. Oh iya, saya itu semua berkat bimbingan dari Pasil, kemudian teman-teman CGP, dan juga pengajar praktik Pak Jul, sehingga saya bisa menerapkan alur Tirta di dalam coaching ini. Oke, ya. Untuk selanjutnya nanti bisa diterapkan juga ya kepada yang lainnya juga ya, didiseminasikan ke guru-guru yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Jul. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Titin, gimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah Ibu dalam keadaan luar biasa. Hari ini Bu Titin mau melakukan coaching apa? Iya Bu Aas ya. Hari ini saya akan melakukan coaching bersama Pak Zulpian ya sebagai coach. Iya, nanti pada saat melakukan coaching, Bu Titin sebagai coach jangan sampai lupa dengan alur ceritanya ya, yaitu yang pertama menetapkan tujuan, yang keduanya mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach dan tanggung jawabnya apa. Begitu juga dengan 3 kompetensi intinya. Bu Titin harus melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apa Bu Titin sudah mempersiapkannya? Iya Bu Aas, insya Allah sudah saya persiapkan sesuai apa yang Bu Aas sampaikan tadi. Kalau begitu, silakan Bu Titin untuk melakukan coaching dengan Pak Zul. Iya Bu Aas, terima kasih. Assalamualaikum Pak Zul. Wah, nih kelihatannya seger banget nih. Gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Bu Titin, bisa aja. Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Bu Titin sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak dan baik-baik saja. Pak, hasil rekaman kemarin waktu kita praktek coaching gimana Pak? Oh itu, alhamdulillah Bu, bagus. Hasilnya suaranya jelas, terus lancar, tidak berjeda juga. Iya, alhamdulillah. Oh iya Pak Zul, hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Ini Bu, ada beberapa guru di sekolah saya yang kurang mendukung program saya Bu, yaitu ujian berbasis komputer. Oh begitu. Nah, dari obrolan kita sekarang, apa Pak Zul punya tujuan akhir? Apa kira-kira yang Pak Zul harapkan? Tujuannya agar mendapatkan solusi tentunya Bu, agar semua guru di sekolah saya itu mendukung program saya yang ada di sekolah. Yang harapannya tentunya semua guru mendukung dan melaksanakan program tersebut. Apa bisa kita mendiskusikan Bu untuk hari ini? Oh bisa Pak Zul, silahkan dengan senang hati. Emang program Pak Zul yang diadakan di sekolah itu apa aja? Untuk program yang dilakukan itu di sekolah saya itu hari Senin ada yang namanya Senin Kreativitas Siswa. Terus hari Kamis itu ada program Kamis Berbudaya. Terus untuk hari Sabtu itu ada
Sabtu bersih bersama. Dan kali ini ada program karena kita mau mendekati ke PAS ya, penilaian akhir semester, ada ujian berbasis komputer gitu. Oh begitu. Bagus. Pokoknya sangat luar biasa deh itu untuk program-program yang Pak Zul lakukan ya. Lantas, apa alasan guru yang tidak mendukung program ujian berbasis komputer itu? Oh gini Bu, mengenai itu mereka tidak mendukung program ujian berbasis komputer, alasannya apa sih? Guru tersebut itu merasa direpotkan Bu, karena harus input soal ke komputer gitu. Hmm, terus masih ada lagi nggak alasan mereka selain mereka merasa repot harus menginput soal di komputer tersebut? Ya repotnya karena memang guru tersebut belum menguasai IT aja Bu, jadi jarang menggunakan komputer atau laptop. Oh begitu ya. Karena merasa gaptek mungkin ya guru tersebut jadi repot gitu kalau harus input soal di komputer. Iya betul begitu Bu. Ya. Terus masih ada lagi nggak alasannya? Alasan lainnya, kalau ujian berbasis komputer, guru tersebut merasa khawatir, Bu. Jadi siswa tidak bisa mengerjakan soal gitu. Khawatirnya seperti itu guru-guru yang kurang mendukung itu. Jadi eh, khawatir pada siswa itu gaptek gitu. Jadi ketakutan aja Hmm. Bu gurunya. Oh gitu ya. Jadi ada beberapa alasan yang guru tersebut utarakan ya, kenapa tidak mendukung program ujian berbasis komputer tersebut. Terus bagaimana perasaan Pak Jul ketika tahu ada guru yang tidak mendukung program Pak Jul tersebut? Perasaan saya itu Bu, itu mungkin merupakan sebuah tantangan bagi saya. Jadi saya harus bisa menjelaskan sisi baiknya bagaimana menggunakan komputer dan bisa mengatasi permasalahan dari guru tersebut. Gitu. Ya. Sekarang menurut Pak Jul, apa yang harus Pak Jul lakukan untuk mengatasi itu? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan bahwa banyak sisi baiknya untuk ujian berbasis komputer tersebut. Selain mendiskusikannya, apa ada rencana lain lagi? Mungkin setelah mendiskusikan untuk mengatasi kegaptekan guru tersebut, saya akan memberikan pelatihan agar guru tersebut bisa menginput soal pada komputer ujian berbasis komputer gitu. Oh iya, itu merupakan ide yang sangat bagus ya, sangat luar biasa lah. Karena memang bagi guru eh, apa tidak bisa komputer itu apa ya? Jadi emang guru harus diberikan pelatihan untuk menggunakan komputer. Apa Pak Jul masih punya rencana lain lagi selain itu? Untuk sementara akan menyarankan guru tersebut menginput soal ujiannya yang sekarang ini ya, dengan meminta bantuan rekan sejawat untuk mendampingi dalam menginput soalnya gitu. Oh iya, jadi ada 3 rencana ya yang akan Pak Jul lakukan untuk mengatasi permasalahan Bapak. Iya Bu, ya. Ya. Terus kira-kira kapan Pak Jul akan merealisasikan rencana Pak Jul tersebut? Untuk mendiskusikan mengenai dampak positifnya ujian berbasis komputer, mungkin besok juga sudah bisa saya jadwalkan Bu. Tetapi untuk memberikan pelatihan ke guru, akan saya tanyakan dulu kapan guru tersebut siapnya. Seperti itu. Oh iya. Terus kalau untuk jangka waktu pelatihan, kira-kira berapa lama itu, Pak? Untuk pelatihan karena ini tidak begitu rumit, mungkin bisa dilakukan sekitar 1 atau 2 hari. Oh gitu ya. Terus menurut Pak Jul, mengkomunikasikan dampak positif dari ujian berbasis komputer itu dan memberikan pelatihan pada guru yang gaptek itu ya, eh, apa itu sesuatu yang penting dilakukan? Oh, itu sangat penting sekali, Bu, karena pada dasarnya mereka tidak mendukung itu karena mereka tidak tahu dampak positifnya dari ujian berbasis komputer.
Dan karena guru tersebut tidak bisa menggunakan komputer tentunya, gitu, seperti itu. Ya, saya sangat terkesan sekali ya dengan rasa simpati dan tanggung jawab Pak Jul terhadap rencana-rencana yang akan Pak Jul lakukan. Untuk terwujudnya program Pak Jul tersebut agar bisa dilakukan oleh semua guru di sekolah Pak Jul, kira-kira berapa nilai untuk tanggung jawab Pak Jul itu? Kalau karena itu menurut saya ya, karena itu sangat penting, karena bisa menggunakan komputer itu bisa dapat menunjang program saya terwujud. Jadi saya akan sangat bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Mungkin untuk nilainya saya akan lakukan sampai nilai maksimal. Mulai 8, 9, bahkan sampai 10. Seperti itu. Ah, iya, komitmen dan tanggung jawab Pak Jul itu sangat luar biasa untuk mewujudkan program Pak Jul tersebut. Iya, Bu. Karena menurut saya di era sekarang ini harus bisa menggunakan IT. Ya, oh iya. Karena guru kan minimal harus menguasai IT ya pada zaman-zaman sekarang. Bu, sudah nggak terasa ya, kita sudah ngobrol panjang lebar. Iya, gak terasa saking asiknya ngobrol. Lalu apa yang sekarang Pak Jul lakukan setelah kita mendiskusikan masalah ini? Ya, saya jadi merasa senang, Bu, karena bisa menemukan solusi atau cara agar semua guru di sekolah saya itu mendukung program saya yang saya adakan gitu. Terima kasih ya, Bu ya, udah meluangkan waktu ngobrolnya dengan saya. Iya, terima kasih juga sama-sama ya Pak Jul. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Dan jangan lupa tetap semangat. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Jul. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kegiatan coaching kali ini yang dilakukan oleh Bu Titin sebagai coach dan Pak Jul sebagai coaching. Saya sudah mengambil beberapa poin penting dari kegiatan coaching tadi. Menurut saya, coaching tadi sudah bagus. Coach sudah melakukan kesadaran penuh dan coach juga sudah mendengarkan aktif dari apa yang coach sampaikan. Ya, terima kasih Bu Aas ya. Saya melakukannya masih dalam tahap belajar. Kalau saya menilai kegiatan coaching tadi yang dilakukan oleh Bu Titin sebagai coach sudah melakukan untuk mengajukan beberapa pertanyaan berbobot melalui alur tirtanya. Dan tidak ada yang terlewat, sudah terbawa semua. Mulai dari menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan tanggung jawab dari coach. Jadi, coach sudah sesuai dan sudah bagus, Bu Titi. Ya, terima kasih ya Bu Aas. Sama-sama Bu Titi, semoga kedepannya kita bisa mempraktekkan lebih baik lagi. Iya, amin.